Sudah menjadi santri, tetaplah santri. Tidak ada istilahnya sudah jadi ulama tetap santri. Saya paham. Itu yang dari Ustadz mungkin sedikit yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini. Santri itu mandiri. Santri itu apa tadi? Tinggal di pesantren yang merupakan miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Ketiga, santri itu cirinya manut pada guru asatidz. Ayo bangunkan semuanya. Suruh dibangunkan, bangunkan. Kalau Ustadz bilang bangunkan, bangunkan. Suruh bersihin asrama, bersihin asrama. Suruh olahraga, olahraga. Ikut-ikut, gitu-gitu aja santri. Rasa pemberian gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja itu insya Allah berkahnya banyak. Jangan sampai antum menyinggung perasaan guru. Santri itu pokoknya ciri khasnya manut pada guru, pada ustadz, pada kiai. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Saiful Hidayat telah menyampaikan paparan kedua. Lalu lanjut ke tema berikutnya. Mudah-mudahan gak ada yang ngantuk. Yang ngantuk dibangunin dulu. Dibantu. Sebenarnya kawan-kawan yang ngantuk itu mau dengar, tapi susah melawan dirinya. Kita bantu. Yang teman yang samping bantu. Dibangunkan, dia apa? Kalau punya duit 10.000 kasih deh, pasti melek dia. Mau gak duit 10.000? Pasti gak ngantuk tuh. Selesai acara minta lagi. Ya, bangunkan, bantu. Kawan-kawan yang ngantuk sampai ketiduran tuh, deren. Gak mungkin sengaja tidur, pasti ngantuk. Bangunkan saja. Insya Allah tidak marah. Adik kelasnya bangunkan kakak kelas, insya Allah tidak marah. Karem, bangunkan saja. Biar semuanya dengar manfaat. Mudah-mudahan kita yang bangunkan, walaupun kita tidak paham, tapi yang kita bangunkan paham, insya Allah kita juga dapat ganjaran. Baik, penyampaian berikutnya akan disampaikan oleh Al-Haj Komaruz Zaman Hasibuan LCMA. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang sekali lagi. Jangan tidur-tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Anak-anakku seluruhnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala masih terus diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai-sampai tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu jika menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu sama sekali tidak akan pernah bisa menghitungnya. Namun Allah Maha Kuasa, penuh dengan rahmat dan cinta kepada kita, maka Allah tidak meminta kepada kita untuk mensyukuri semua nikmat tersebut. Kenapa? Karena kalau kita diminta mensyukuri dengan sebenar-benar syukur, maka kita tidak akan mampu. Bagaimana kita akan mensyukuri nikmat Allah semuanya kalau jumlahnya saja tidak tahu?
Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat sesuai dengan kemampuan kita. Anak-anakku seluruhnya, puji syukur kita panjatkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz Sayyidul Hidayat sebagai wakil mudir bagian pengasuhan, kemudian Al Ustaz Isra bagian kurikulum, kemudian Al Ustaz Arif bagian kesiswaan, juga para asatid seluruhnya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Anak-anak seluruhnya, tadi kita sudah mendengarkan tentang sejarah Hari Santri. Kita juga sudah mendengarkan tentang santri. Ustadz ingin membicarakan tentang salah satu program santri yang Ustadz lihat saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Apa itu? Yaitu masalah Al-Quran. Anak-anakku seluruhnya, ya, masalah Al-Quran. Kita sudah berikan kepada anak-anakku banyak sekali waktu berkaitan dengan Al-Quran. 6-5 jam dalam sehari. Seminggu berapa jam? 6 hari saja sudah 5 kali 6 30. Ya, 30 jam 1 minggu. 1 tahun 30 dikali 56 minggu berapa? 1680 jam. Ingat, 1680 jam kalikan 60 menit. Tetapi hasil yang kita harapkan belum juga sesuai dengan harapan. Ya, ada hafalannya cuma seberapa, belum ada mungkin, atau tidak banyak yang sudah menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz. Siapa yang sudah hafal 30 juz? Angkat tangan. Belum ada. Ya, padahal kita sudah berikan waktu yang amat sangat banyak. Baiklah anak-anakku seluruhnya, Ustaz ingin menjelaskan beberapa hal yang mungkin bisa membantu anak-anakku di dalam menghafal Al-Quran. Ketika anak-anakku menghafal Al-Quran, ya, ketika menghafal Al-Quran setiap hari, ya, ada 4 hal yang harus, ini wajib untuk dilaksanakan, karena ini akan sangat membantu anak-anakku di dalam menghafal Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah, ini Ustaz lihat jarang sekali, senyum. Apa? Senyum. Ustaz lihat kalau pagi-pagi melihat semua cemberut. Ya, padahal dalam penelitian mengatakan bahwa senyum itu amat sangat bermanfaat bagi anak-anak seluruhnya, khususnya bagi penghafal Al-Quran. Apa manfaatnya? Yang pertama, menurut penelitian bahwa ini nih, kita duduk di sini sekitar 3 jam. Coba anak-anakku senyum 100 kali saja. Senyum 100 kali itu hampir sama dengan tidur berbaring istirahat selama 45 menit. Ya. Tidur 40, istirahat berbaring 45 menit, itu bisa diganti dengan apa? Dengan senyum. Sama dengan olahraga 15 menit. Ya, sama dengan olahraga 15 menit. Kemudian ini juga banyak memberikan bantuan kepada kita karena ini menambah stamina, ya, sistem kekebalan tubuh. Tapi yang berhubungan dengan menghafal Al-Quran, ini menambah fokus, menambah durasi fokus kita. Kalau kita tidak fokus, maka bagaimana kita akan menghafalkan Al-Quran? Jadi perbanyaklah senyum. Ditambah lagi Rasulullah SAW menjelaskan apa? Bahwa senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah.
Kamu senyumlah kepada temanmu, bernilai sedekah, dapat pahala. Ya, maka usahakan senyum terus. Coba lihat ke sebelah kanan. Coba lihat ke sebelah kanan. Senyum ke temannya sebelah kanan. Ayo. Ayo, senyum ke sebelah kanannya. Sebelah kiri, belakang, senyum. Ya. Jadi yang pertama adalah yang harus dilakukan apa? Perbanyak apa? Perbanyak senyum. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah bernafas, tarik nafas panjang-panjang. Apa manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah otak ini makanannya apa? Hah? Makanan otak itu apa? Ayam goreng. Di antaranya adalah oksigen. Di antaranya lagi air. Otak kita 80% air. Ya. Di antaranya adalah oksigen. Maka anak-anakku harus tarik nafas panjang-panjang. Coba tarik nafas dari hidung. Ya, 1, 2, 3. Banyak-banyak tarik nafas. Ini bukan main-main. Ini benar. Bagaimana otak kita akan bergerak? Bagaimana otak kita akan dipompa sedemikian rupa untuk menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak diberikan makan. Ya, otak tidak mendapatkan oksigen, otak tidak mendapatkan air, serat. Bagaimana akan berfungsi dengan baik? Ya, maka itu yang pertama, bahwa makanan otak diantaranya adalah oksigen. Kemudian di dalam penelitian dikatakan bahwa setiap manusia itu berpikir sebanyak normalnya, orang normal berpikir sebanyak 60.000 kali sehari. Memikirkan tentang makan, minum, pakaian, mandi, kamar mandi, ya, dapur, ini, itu dan sebagainya. Manusia mempergunakan otaknya untuk berpikir 60.000 kali. Orang yang seperti itu bagaimana dia akan menghafal dengan baik? Dan dikatakan di dalam penelitian bahwa 80% otak kita pikir kita pakai untuk hal-hal yang negatif, memikirkan yang negatif, menggunjing orang lain, ya, apalagi mengata-ngatai orang lain, ngerjain orang lain dan sebagainya. Maka salah satu fungsi daripada tarik nafas itu ketika kita tarik nafas, maka otak kita terputus dari memikirkan hal lain. Jadi tidak berpikir apa-apa. Coba saja tarik nafas panjang-panjang, gak ingat yang lain-lain. Ya, maka tarik nafas itu sangat penting sekali. Di antaranya tadi seperti yang saya sebutkan, yang pertama adalah apa? Makanan daripada otak adalah oksigen. Kemudian kita kosongkan otak kita dari berpikir pada masa lalu yang mungkin bisa menyedihkan atau masa depan yang mengkhawatirkan. Nah, maka tarik nafas panjang-panjang. Ayo, tarik nafas lagi, sekali lagi. Ya, itu yang ketiga. Kemudian juga menambah masalah durasi fokus kita. Masalah kita di sini banyak sekali berkaitan dengan fokus. Anak-anakku saya lihat ketika menghafal ada yang bergerak, apa cecak bergerak ke kiri, langsung lihat ini, langsung lihat sana, tidak ada fokus. Ya, sebenarnya kita bisa fokus berapa menit? Fokus, betul-betul fokus. Anak kecil bayi itu katanya sekitar 2 jam. Ya, 2 jam. Tapi kalau sudah dewasa begini, itu berapa? Penelitian mengatakan hanya sekitar 15 detik. 14 sampai 17 detik fokusnya. Maka dengan cara tadi, kemudian dengan cara latihan sana sini, itu bisa menambah fokus kita. Kalau kita bisa fokus, maka kita akan mudah juga untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, banyak
bergerak. Kalau nggak bergerak biasanya ngantuk, tiduran. Bergerak itu juga membantu. Makanya dikatakan fil harakati barokah, bahwa di dalam gerakan kita itu ada keberkahan. Kemudian yang keempat adalah air. Apa? Air. Kalau bisa bawa air ke halakoh. Seperti yang Ustaz sebutkan tadi, bagaimana otak kita ini akan bergerak untuk menghafal kalau dia saja kehausan. 80% dari otak kita isinya adalah air. Maka 4 hal ini perlu untuk dilaksanakan, wajib untuk dilaksanakan kalau anak-anakku ingin menghafal Al-Qur'annya bisa lebih cepat lagi. Bisa dipahami? Itu yang pertama. Selanjutnya, saya ingin bertanya, kenapa sih kalian ingin menghafal Al-Quran? Coba dipikirkan setengah menit. Saya akan tanya, kamu kenapa mau menghafal Al-Quran? Setengah menit dimulai dari sekarang. Itu yang tidur-tidur. Kamu kenapa ingin menghafal Al-Quran? Setengah menit. Kenapa kamu ingin menghafal Al-Quran? Ingin membahagiakan orang tua. Apa? Pengen masuk surga. Ada yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Ya. Mau memakaikan mahkota untuk orang tua. Kalau orang tua saja diberikan mahkota, bagaimana dengan kamu? Ya kan? Berarti kamu mendapatkan yang lebih. Kamu kenapa? Ingin dapat istri yang hafizah? Iya. Oh iya, masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga kita semua. Jangan lupa kalau masuk surga cari kita. Ya. Ini mahkota. Nggak ada selain mahkota. Coba angkat tangan. Siapa yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz? Sisanya ini nggak mau menghafal ya. Yang betul-betul dari hati yang paling dalam pengen menuntaskan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah semuanya ya, termasuk Ustaz. Terus kenapa sampai sekarang belum dapat hafal banyak? Mana yang kelas 3 coba? Saya pengen tahu. Adam, sudah hafal berapa juz? 8. Kenapa baru 8? Ketika ditanya kenapa, mungkin banyak alasannya. Nggak punya waktu ya? Iya. Tidak punya waktu. Kegiatan penuh. Yang mengatakan kegiatan penuh siapa? Angkat tangan. Siapa? Alasannya tidak bisa fokus menghafal Al-Quran karena tidak ada waktu. Kegiatan penuh. Kemudian karena menghafal mufradat, karena ilqa mufradat, karena jadi mudabbir, karena jadi ospa. Ya. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Ya. Masalah utamanya adalah karena apa? Karena iblis.
Hah? Karena iblis. Betul. Betul. Ya. Karena iblis ini sebenarnya alasan-alasan yang disebutkan tadi itu dibuat-buat oleh iblis, dibisikkan kepada kita. Karena iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan kalian semuanya. Allah mengatakan inna syaitana lakum aduw fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan kalian semuanya. Betul enggak bersumpah? Lihat di dalam banyak surah di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalam surah Thaha umpamanya. Di dalam surah Thaha umpamanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh malaikat termasuk iblis. Kenapa kok termasuk iblis? Karena iblis ini dalam riwayat dikatakan sudah menyembah Allah sekitar 2000 tahun. Alim sekali dari bangsa jin, kemudian dia diangkat dari bumi, ditaruh di langit bersama para malaikat sebagai pemimpin para malaikat di langit yang pertama. Ya, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia diciptakan, dia mengatakan, "Nah, ketika malaikat semua sujud, kemudian iblis tidak mau sujud." Ditanya, "Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan?" Kata Allah. Apa katanya? "Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, saya ini lebih baik daripada itu Adam alaihissalam. Kau ciptakan dia dari tanah, saya dari api, saya lebih baik. Akhirnya apa? Allah keluarkan iblis dari mana? Dari surga. Dikeluarkan, ukhruj innaka minas saghirin. Keluar dari surga. Mana? Keluar dari surga, wahai iblis, keluar dia. Kemudian ada satu permintaan dari iblis, apa? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya umur yang panjang sampai hari kiamat. Allah mengatakan qala innaka minal muntarin. Oke, kamu saya berikan sampai hari kiamat. Terus apa kata iblis? Qala fabima aqwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena kau telah sesatkan aku, cap aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan apa? Duduk di jalan-jalan yang lurus. Anak-anak Nabi Adam lewat di jalan yang lurus, singkirkan ke jalan yang lain. Ya, la aqudanna lahu, betul-betul aku akan berada di jalan yang lurus agar ku belokkan anak-anak Adam. Apakah cukup nunggu? Enggak. Bukan cuma nunggu aja. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku tidak cuma duduk-duduk saja nungguin, enggak. Betul-betul aku akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan menemukan ya Allah bahwa mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Maka ini kerjaannya iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabin nar. Iblis itu mengajak kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam api neraka. Setelah tadi iblis mengatakan seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Apa artinya? Keluar, terhina, rendah. Niscaya akan aku penuhi neraka jahanam kamu
dan pengikut-pengikutmu. Mana di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa iblis termasuk yang membuat kita tidak hafal Al-Quran? Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Istahwadha alaihi, ini orang kafir. Istahwadha alaihimus syaitan apa? Fa'ansahum dzikrallah. Setan kuasai mereka sehingga kemudian apa? Kemudian mereka lupa dari zikir kepada Allah. Salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Zikir. Al-Quran adalah bagian dari zikir. Jadi yang ingin dilakukan oleh iblis, setan, itu adalah bagaimana kita jauh dari Al-Quran. Setan kemudian berwujud dengan apa? Dengan alasan, dengan 1000 alasan yang kita berikan. Ya, saya tidak bisa, ada kesibukan, ini, itu, dan sebagainya. Padahal waktu amat sangat panjang. Terus apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah kaidah, ingat itu, yaitu bahwa penyebab kamu bisa hafal Al-Quran 90%-nya adalah masalah kejiwaan dirimu sendiri. Apa? 90% masalah jiwa. Hanya 10% masalah teknis, tentang teori, bagaimana cara menghafal, bagaimana begini, begono, dan sebagainya. Itu cuman berapa persen? Cuman 10%. Ya. Maka yang 90% inilah yang perlu kita bangkitkan pertama sekali. Kalau alasan tidak ada waktu itu tidak benar. Ya, kalian bisa menyelesaikan SD selama 6 tahun, ribuan waktu bisa selesai. Olahraga bisa, waktu bahkan sudah kita berikan secara khusus. Kalau juga belum selesai berarti masalahnya bukan lagi di sistem, tetapi masalahnya di anak-anakku semuanya, di diri sendiri. Kenapa? Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, agar kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik, dengan cepat, maka harus ada keinginan yang kuat dari dalam diri masing-masing. Itu kunci utama. Tadi sudah mengatakan bahwa siap, ya, ingin menghatamkan Al-Quran. Maka kunci saat yang pertama adalah keinginan yang membara dalam diri kita untuk menghafal Al-Quran. Kalau nggak dapat satu halaman, sedih, pusing, ya, harus dikejar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita membayangkan apa yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Setiap hari dibayangkan. Ya, apa contohnya? Kita lihat di dalam beberapa hadis umpamanya. Yang pertama apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Bahwa orang terbaik di antara kalian, terbaik di dunia, terbaik di akhirat adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau orangnya sudah terbaik, apakah mungkin masuk neraka? Hah? Kalau orang sudah terbaik, apakah mungkin sengsara di dunia? Mungkin enggak? Terbaik kok sengsara gitu. Ya, makanya itu yang pertama. Diingat baik-baik bahwa hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kemudian pada hari kiamat nanti, hadis yang lain, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya keluarga, ya. Inna lillahi ahli fil ard. Punya keluarga di dunia. Siapa mereka kata Rasulullah? Siapa? Ahlul Quran, keluarga. Coba lihat, kamu di dunia ini. Di dunia ini punya ayah enggak? Punya ibu? Punya saudara? Coba bagaimana
fungsi daripada keluarga. Ya, kamu dibela mati-matian. Lihat, kamu cuma duduk di sini belajar, uang dikirimin, ya, biaya sekolah dikirimin, baju dikirimin. Kalau kamu disakiti orang lain, orang tua marah-marah. Kalau kamu dibully orang tua di sini, orang tuamu ngamuk-ngamuk. Ada yang membela, bahkan orang tua siap untuk meninggal dunia demi membela kamu. Kalau itu di dunia, bagaimana di akhirat nanti? Hah? Bagaimana di akhirat nanti? Ketika di padang mahsyar, ketika hari kiamat tiba, hari kiamat amat sangat menakutkan. Betul nggak? Siapa yang udah pernah lihat? Hah? Sangat menakutkan sekali. Di dalam digambarkan di dalam Al-Quran. Coba lihat, umpamanya surah Al-Qiyamah, umpamanya bagaimana kiamat nanti, bagaimana padang mahsyar nanti, sangat-sangat menakutkan. Bahkan ketika kiamat itu datang, Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengatakan, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Apa? Sampai perempuan-perempuan yang lagi hamil muda, hamil tua, sebelum waktunya lahir, maka anaknya berjatuhan semua. Kenapa? Pada hari kiamat, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Setiap yang hamil, maka anaknya akan berjatuhan, lahir sebelum waktunya. Wa taran nasa sukara, kamu melihat manusia seperti sedang lagi mabuk. Wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Mereka seperti orang mabuk, tetapi mereka itu bukan mabuk kata Allah Subhanahu wa taala, tapi walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi itu terjadi ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat mengerikan. Matahari sejengkal dari ubun-ubun. Panas matahari sekarang aja hampir 15 juta derajat Celcius. Bagaimana kalau di atas kepalamu 15 juta derajat Celcius? Ya, bayangkan ketika di hari kiamat nanti di padang mahsyar, orang tuamu nggak peduli dengan kamu. Ya, saudaramu tidak ada yang peduli dengan kamu. Kenapa? Sibuk memikirkan diri sendiri, ketakutan yang luar biasa di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Pada hari itu manusia semuanya berlari menjauh dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari temannya, dari anak-anaknya. Gak ada yang peduli. Kenapa? Karena azab Allah sangat menakutkan. Diri sendiri saja takut. Bahkan kalau orang tua punya salah kepada kamu, maka kamu akan tagih. Lebih baik orang tua masuk neraka daripada diri sendiri. Ya Allah, ini orang tua saya sibuk beribadah, saya dibiarkan melanggar ini dan sebagainya, gak pernah diajak sholat. Dia yang harus masuk neraka, bukan saya. Sampai seperti itu di hari kiamat nanti. Baru setelah sampai di surga, baru nyari orang tua. Kalau kita masuk surga, orang tua saya mana? Tapi ketika di padang mahsyar, gak ada seperti itu. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Ya, ketika itu kita ternyata punya keluarga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengadab keluarganya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka bayangkan setiap hari. Bayangkan setiap hari keadaan seperti itu menakutkan, kemudian kamu menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis lain apa? Ketika di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, yuqalu li ahli al-Quran, akan dikatakan kepada orang-orang ahlul Quran apa? Iqra warqa warattil fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha.
Ketika dalam masa yang keadaan yang sangat mengerikan tadi, Allah kemudian mengatakan, ya fulan, baca Al-Qur'annya. Iqra, kamu baca. Kamu kemudian diangkat ke tempat yang terpuji, ke surga. Ya, kamu akan berhenti, derajat tingkatan kamu akan berhenti di ayat yang terakhir kamu baca. Ada mungkin di antara kamu di sini hafal cuma 7 surat pilihan, dia sudah naik sampai ke tingkat 7 surat pilihan saja. Teman kamu yang di samping kamu hafal 5 juz, maka dia akan naik ke yang lebih tinggi. Ada yang 30 juz. Dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan surga itu seperti sebanyak jumlah ayat di dalam Al-Quran. Kalau sudah hafal semuanya, kemudian dilaksanakan isinya, maka diangkat. Ayo baca sampai kepada tingkat derajat yang paling tinggi di saat manusia dalam keadaan ketakutan mengerikan. Ya, itu coba dibayangkan setiap hari. Ya, setiap hari dibayangkan. Keadaan seperti itu akan mengangkat himmah, mengangkat semangat kalian. Semangat harus dipompa tiap hari dengan cara seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus punya niat yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua, niat sudah kuat, semangat sudah, baru setelah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak akan menerima amal siapapun juga selagi masih ada di sana unsur manusia. Ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ikut bertempur." Ya, ingin bertempur. Tetapi ya Rasulullah, selain saya ingin mendapatkan pahala, uridu an yaran nasu maudi. Saya juga pengen dong dilihat oleh manusia, tahu manusia tentang keberanian saya, tahu manusia tentang kehebatan saya dapat pahala, saya dapat kehebatan. Boleh nggak seperti itu? Hah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Turunlah ayat itu. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah semangat tadi dipompa terus, coba tarik nafas dulu. Udah pada ngantuk semua. Tarik 1 2 3. Itu, tarik nafas yang belakang itu. Coba lihat kiri kanan, senyum. Lihat kiri kanan, senyum. Mana senyumnya? Ayo, lihat kiri kanan, belakang, depan. Baik. Yang kedua adalah ikhlas. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, masih banyak yang lain, tapi yang terakhir adalah kalau anak-anakku, ini ada kaidah, yaitu la lil a'dar, tidak untuk alasan, tidak ada alasan. Harus kalian tulis seperti itu, bahwa tidak ada alasan. Kalau umpamanya nih, hari ini satu halaman, kemudian tidak dapat, kemudian ngasih alasan, oh karena saya sibuk, oh karena saya olahraga, oh karena saya ini, itu dan sebagainya, maka kalau kamu masih menerima alasan-alasan tersebut, maka proyek menghafal Al-Quranmu telah gagal. Ya, proyek menghafal Al-Quranmu telah gagal. Tarik nafas. Maka jangan sampai menerima alasan apapun juga. Terus apa alasan kita?
ingat, tanamkan dalam diri sendiri. Kalau umpamanya hari ini tidak dapat satu halaman, maka alasannya bukan karena kamu sibuk, bukan karena kamu ini, itu dan sebagainya, tetapi alasannya katakan bahwa iblis telah menang hari ini. Ya, setan menang. Dia bertempur. Setiap kita mau menghafal dialihkan ke sana. Setiap kita mau menghafal dialihkan ke depan, dialihkan ke belakang. Kita asatid umpamanya kita ketika akan menghafal teringat dengan HP, ada SMS enggak, ada ini enggak, ada itu enggak. Dia selalu alihkan ke satu hal. Ya, ini iblis ini pintar, dia tahu, lebih paham dari kita tentang akal dan otak dan diri kita sendiri. Ya, maka katakan iblis telah menang hari ini. Kira-kira kalau kita sudah kemudian ingat, kalau kita mengikuti iblis setan, maka ingat di hari akhir nanti kita tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada setan. Bisa nggak? Kamu yang tanggung jawab, kamu yang ngajak saya kemarin di mana? Ya, kamu berarti dosa saya untuk kamu. Kamu yang dihukum, saya nggak mau, saya mau masuk surga. Bisa seperti itu? Nggak bisa. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika di hari kiamat nanti, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Ketika di hari kiamat nanti sudah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, wa qala asy-syaitan, setan akan berkata, lamma qudiyal amr, setelah diputuskan semua keputusan surga dan neraka, apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah sudah memberikan bagimu janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya juga berikan kamu janji. Allah berikan janji yang benar, saya kemudian berikan kamu janji. Fa akhlaftukum, tapi saya mengingkari janji saya. Terus tanggung jawab dong. Enggak, dia mengatakan wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Tapi ingat, kata setan, saya tidak punya kekuasaan untuk kalian. Saya nggak bisa nangkap kalian, saya paksa berbuat maksiat. Saya nggak bisa dorong kalian untuk melakukan maksiat. Saya nggak punya kekuatan itu. Kekuatanku adalah anda'autukum, saya ngajak kamu, ayo ke sini, ayo ke sini. Fastajabtum li, saya ngajak kamu mau. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Ini perkataan siapa? Setan. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Setan berkata ketika sudah diputuskan semua perkara bahwa Allah memberikan untukmu janji yang benar, aku berikan bagimu janji tapi aku ingkari, aku tidak memiliki kekuasaan atas dirimu, aku hanya mengajak kamu, kamu kemudian mau, maka jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Maka ingat seperti itu. Maka yang pertama, laksanakan yang 4 ya. Yang 4 itu pertama apa? Senyum. Kemudian yang kedua, bernafas yang panjang, tarik nafas. Ketika gerak. Yang keempat, minum air banyak-banyak. Ya, kalau bisa jangan sekaligus. Kalau sekaligus masuk semua, keluar lagi. Minum, nanti minum lagi, nanti minum lagi, sebagainya. Kemudian setelah itu apa lagi? Kita harus punya himmah, semangat yang kuat, dipompa terus dengan mengingat reward yang Allah berikan kepada kita dan keadaan di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, ikhlas. Kemudian yang ketiga, la lil a'da. Jangan pernah menerima alasan apapun jika kamu tidak mendapatkan target. Sudah berapa menit? Kelebihannya? Baik, mungkin itu saja dulu ya. Mungkin
Nanti kalau ada latihan dan sebagainya atau yang lain mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan lain. Yang penting ingat itu baik-baik, ya. Jangan sampai waktumu di sini sia-sia, ya. Yang menghafal Al-Quran banyak, bukan cuma kalian saja. Kira-kira orang yang menghafal Al-Quran di Mesir dengan di sini banyakan mana? Kalau di Mesir itu, contohnya di Al-Azhar. Al-Azhar itu kalau mau masuk Universitas Al-Azhar, dia harus SD, SMP, SMA Al-Azhar. Ya, SMA Al-Azhar itu kelas 3 SMA Al-Azhar, dia sudah harus hafal 30 juz. Ya, target di ujian dengan lisan dan tulisan 30 juz. Begitu dia masuk S1 di sana, tingkat pertama, tahun pertama, targetnya kan pengulangan juz 1 sampai 7,5. Tingkat kedua juz 1 sampai 15. Tingkat ketiga juz 1 sampai 22,5. Tingkat keempat 1 sampai 30. Mahasiswa Al-Azhar saat ini sekitar 500.000 orang yang aktif, 50.000 luar, maka orang Mesirnya sekitar 450.000. Yang keluar berapa puluh ribu setiap tahun. Menghafal Quran banyak, sampai orang-orang sopir taksi ini dan sebagainya hafal Al-Quran. Dan di sana tidak ada sekolah seperti ini. Dipaksa tinggal 24 jam, enggak. Di kelas cuma 2 jam setiap hari setoran Al-Quran, sisanya silahkan hafal di rumah, enggak mau tahu. Yang penting ketika ujian disodorkan soal, ujian tulis, kemudian ujian lisan itu bisa. Berarti rata-rata adalah dihafal sendiri, bukan di depan ustadznya. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, kenapa kita tidak bisa? Kita semua bisa. Wah, mereka ustadz orang Arab, kita bukan orang Arab. Rata-rata para ulama bukan orang Arab. Ya, rata-rata ulama dulu adalah orang-orang Persia, orang Iran sana. Bahkan orang yang paling ahli di dalam bahasa Arab siapa? Ada namanya Sibawayh. Sibawayh itu orang Arab kalau nggak paham bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, lihat bukunya Sibawayh namanya Alkitab. Siapa itu Sibawayh? Sibawayh orang Persia, bahasanya bahasa Persia. Imam Bukhari, Imam ini dalam bukan orang Arab. Ya, maka kita bisa. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang luar biasa. Otak kalian ini, otak kalian, dalam penelitian dikatakan bahwa seseorang hidup kemudian kecil, lahir, besar, meninggal dunia, kemampuan otak yang dia pakai tidak sampai 1%. 1%. Maka galilah yang 99% lagi. Lebih hebat daripada komputer. Komputer dibuat oleh otak. Ya, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya nanti hafal Al-Quran. Amin. Ya, ini kan tadi sudah berjanji, sudah angkat tangan pengen hafal Al-Quran. Mudah-mudahan ya, meskipun tidak hafal, mudah-mudahan dapat pahala sebagai orang-orang yang hafal, karena seseorang dinilai dari niatnya juga. Tapi yang jelas kita pengen anak-anakku hafal semuanya, paham bahasa Arab, paham Al-Quran, kemudian dilaksanakan dan diajarkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Haji Umaruz Zaman Hasibuan LCMA pada guru kita bersama. Baik, beranjak ke acara selanjutnya. Nah, beberapa pembicara di cancel. Kita simak bersama paparan di hari santri ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Isra Muafiq SPD. Pada waktu dan tempat kami silakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Cek sound.
Baik. Sebelum mulai, di sini ada yang berpuasa? Acungkan tangan yang berpuasa. Ada yang berpuasa? Oke. Ustaz sudah pernah bilang jangan ada santri yang makan minum depan orang berpuasa. Ketika Ustaz sendiri makan minum di sini, Ustaz minta maaf. Ya, Ustaz minta maaf bagi kalian yang berpuasa hari ini. Maafkan tidak? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Untuk orang-orang kinestesia, orang-orang yang suka gerak, sebetulnya 20 menit sudah tidak tahan untuk duduk sebetulnya. Oke. Ustaz sendiri juga agak kinestesia, jadi kurang. Marilah kita semua berdiri, santri semuanya berdiri. Kita gemparkan masjid ini dengan yel-yel daripada murabi kita, generasi Robani. Ayolah, sebelah sana, diri ya, semangat. Ngantuk-ngantuk semua, ntar nggak masuk juga. Silakan berdiri, kita gemparkan dengan suara kalian. Mumpung banyak yang nggak puasa. Ya kali ya generasi Robani. Generasi Robani. Harapan kami. Iya. Generasi Robani. Generasi Robani. Generasi Robani. Takbir. Nah, gitu. Udah mulai melek belum? Belum. Nah, kalau kemarin sempat di awal Ustaz kasih hadiah ya, sekarang nggak ada ya hadiahnya. Silakan duduk dulu. Untuk para hufaz ya, turun. Ada yang hafal surat Al-Isra ayat 82? Siapa yang maju? Hadiah tadi menunggu ya. Hadiahnya ini ya. Oh ini aja ada kotak. Ada roti juga. Ada yang bisa meneruskan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an. Siapa yang hafal? Al-Isra ayat 82. Siapa? Insya Allah ada hadiahnya ini. Ada. Ustaz Awali ya. Wa nunazzilu minal Qur'an. Ya, insya Allah ada yang hafal. Satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Silakan hadiahnya. Ya Allah. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ustaz sebetulnya nggak ada bahan ini. Bahannya apa? Apalagi waktunya mau sedikit begini sedikit. Baiklah, yang sudah dibacakan tadi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Apa lagi? Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Artinya apa? Udah baca berkali-kali, artinya apa nih? Ada yang tahu artinya? Ada yang bisa menerjemahkan? Hadiah ada juga nih. Gak apa-apa, San? Ada yang mau menerjemahkan? Ya gak apa-apa, sedikit-sedikit salah. Ada yang mau menerjemahkan? Gak apa-apa, ini yang penting berani. Ya. Hari santri ini, ya meriahkan lah. Kalian belum dilibatkan masalahnya.
Razan mau Razan? Razan. Kelas 1 ada yang mau? Apa arti wa nunazzilu? Nuzulul. Turunnya minal Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Ma huwa sifat sebagai penawar. Nah, wa rahmatul lil mu'minin. Ya, wala yazidu zalimina. Dan sedangkan untuk orang-orang zalim hanya menambah, Masya Allah. Menambah apa? Kerugian, Insya Allah. Bolehlah satu roti ya. Nah ini menghidupkan suasana. Ibadah tadi ngantuk-ngantuk mulu. Yang lain mau nggak? Kalau mau dong. Ustaz. Sedikit cerita tentang hari santri. Hari santri ini adalah hari kita. Hari santri memang semua diperingati oleh seluruh mahat. Dari mahat ujung ke ujung. Ini kita di tengah. Insyaallah ini tadi. Temanya hari ini adalah santri sehat, Indonesia kuat. Ya Allah, itu ada maskernya. Kita nggak pakai masker ya gimana ya? Ya aman, insyaallah. Pertama kita punya pegangan adalah doa. Kita berdoa kepada Allah ya, supaya kita dihindarkan, dijauhkan tak satu pun dari kita yang terkena. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa Al-Quran itu turun sebagai penawar. Penawar itu kalau dibahasakan yang lain adalah obat. Sama. Ketika kalian susah menghafalkan Quran, Quran itu sendiri yang akan membuat kalian itu mudah. Metodenya memang banyak, murojaah, seterusnya murojaah. Tapi kalau lebih daripada itu, Al-Quran mempunyai ya unsur magis lah, kalau bahasa magis. Tapi kalau kita lebih dekat ke mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat sampai hari ini yang kita bisa rasakan. Huruf demi huruf di Al-Quran itu mengandung yang namanya rahmat yang luar biasa. Kalau kalian resapi ya, setiap ayat, dulu Al-Quran ini ingin disaingi dengan syair-syair karena dia turun di suku Quraisy, dan suku Quraisy suka juga penyair. Ini sempat mau ditandingi dengan yang namanya syair-syair, dan itu tidak ada apa-apanya syair itu, Masya Allah. Ya, itulah Al-Quran. Karena Al-Quran itu berasal dari kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, bukan daripada malaikat, bukan. Itu asli daripada Allah. Ya. Jadi satu keyakinan penuh bahwa yang kalian baca adalah satu demi huruf mengandung pahala. Kemudian itu juga termasuk sebagai penawar, dan kemudian menjadi rahmat. Karena